Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medania Zakiyah dengan NIM D1A021211. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa dagang di WTO. Jadi, di sini saya analisis alur penyelesaian sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan para pihak yang terlibat dalam sengketa ini ialah pihak penggugat yaitu Indonesia dan pihak tergugat yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu kasus posisi. Pada tahun 2009, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga atau FSPTCA yang melarang penjualan rokok beraroma termasuk rokok kretek. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan permohonan konsultasi dengan Amerika Serikat pada Badan Penyelesaian Sengketa Dispute Settlement Body atau DSB WTO terkait larangan impor Amerika Serikat atas rokok kretek dari Indonesia. Indonesia mengklaim bahwa Amerika Serikat melanggar perjanjian WTO dengan menerapkan kebijakan atau regulasi yang mengerugikan ekspor rokok kretek Indonesia, seperti tarif tinggi atau pembatasan impor yang tidak adil dengan alasan membuat kecanduan bagi perokok pemula, tetapi tetap membiarkan rokok mentol padahal keduanya berpotensi sama. Indonesia sebagai pengekspor utama rokok kretek merasa dirugikan oleh peraturan ini karena dianggap diskriminatif dan melanggar aturan perdagangan internasional. Indonesia mendalilkan bahwa FSPTCA melanggar beberapa ketentuan WTO, yaitu Pasal 2.1 TBT Agreement melarang diskriminasi dalam penerapan standar teknis. FSPTCA dianggap diskriminatif karena melarang rokok kretek namun tidak melarang rokok mentol. Selanjutnya, pasal 2.2 karena tidak ada informasi ilmiah dan teknis yang mengindikasikan bahwa rokok kretek mengandung ancaman kesehatan yang lebih besar dibanding rokok mentol atau data bahwa lebih banyak remaja yang mengkonsumsi rokok kretek dibanding rokok mentol. Selanjutnya, pasal 2.3 TBT Agreement memastikan bahwa standar teknis tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. FSPTCA dianggap menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu karena tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang cukup. Selanjutnya, pasal 3.4 GATT 1994 melarang perlakuan yang tidak menguntungkan atau national treatment terhadap produk impor. FSPTCA dianggap memberikan perlakuan yang tidak menguntungkan terhadap rokok kretek impor. Dan ada beberapa ketentuan yang dilanggar lainnya yang didalilkan oleh Indonesia. Indonesia mendalilkan bahwa FSPTCA melanggar beberapa ketentuan WTO, antara lain yang pertama, pasal 2.1 TBT Agreement melarang diskriminasi dalam penerapan standar teknis. Namun, FSPTCA dianggap diskriminatif karena melarang rokok kretek namun tidak melarang rokok mentol. Pasal 2.2 TBT Agreement karena tidak ada informasi ilmiah dan teknis yang mengindikasikan bahwa rokok kretek mengandung ancaman kesehatan yang lebih besar dibanding rokok mentol atau data bahwa lebih banyak remaja yang mengkonsumsi rokok kretek dibanding rokok mentol. Pasal 2.3 TBT Agreement memastikan bahwa standar teknis tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. FSPTCA dianggap menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu karena tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang cukup. Selanjutnya, pasal 3.4 GATT 1994 melarang perlakuan yang tidak menguntungkan atau national treatment terhadap produk impor. FSPTCA di sini dianggap memberikan perlakuan yang tidak menguntungkan terhadap rokok kretek impor. Dan ada beberapa ketentuan yang dilanggar lainnya yang didalilkan oleh pemerintah Indonesia. Alur penyelesaian sengketa yang ditempuh ialah laporan panel diadopsi oleh Dispute Settlement Body atau DSB WTO pada bulan November 2012. DSB merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa perdagangan di WTO. Langkah pertama yang diambil oleh panel adalah menguji apakah keberatan yang disampaikan Indonesia sesuai dengan pasal yang tertera pada perjanjian TBT. Terdapat kesesuaian pada terminologi technical regulation yang dijelaskan pada perjanjian TBT. Pelarangan yang dilakukan Amerika Serikat juga dinilai inkonsisten dengan status National Treatment Obligation pada pasal 2.1 TBT Agreement karena kedua jenis rokok beraroma, kretek maupun mentol, dan banyak digandrungi remaja. Oleh karenanya, panel menolak bantahan Amerika Serikat. Di sisi lain,
panel menolak klaim utama Indonesia yang lain, yakni tidak diperlukannya pelarangan ekspor. Dalam hal ini, melihat Indonesia gagal mendemonstrasikan argumen bahwa pelarangan yang dilakukan lebih bersifat restriktif daripada pemenuhan akan tujuan tertentu. Misalkan, dalam kasus ini ialah usaha mengurangi tingkat perokok remaja, sebagaimana diatur dalam pasal 2.2 Perjanjian TBT. Kesimpulan panel pada akhirnya didasari oleh hasil riset ilmiah yang menyatakan bahwa pelarangan rokok, baik kretek maupun aroma lain, dapat berperan dalam menurunkan perokok remaja. Hasil tindak lanjut dari Dispute Settlement Body atas kekalahan Amerika Serikat, yang meskipun kalah atas gugatan Indonesia untuk kasus kretek, Amerika Serikat tidak melaksanakan rekomendasi WTO untuk menghentikan pelarangan impor rokok tersebut ke Amerika Serikat. Namun, keputusan arbitrator pada 27 Juni 2014, pihak Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Indonesia dan menghasilkan kesepakatan baru yang isinya secara umum, yakni yang pertama, Amerika Serikat akan memberikan fasilitas tambahan dalam ketentuan Generalized System of Preference atau GSP, lebih dari nilai batas yang ada dalam jangka 5 tahun, sekaligus membuka sektor lain bagi ekspor produk Indonesia. Yang kedua, sebagai ganti atas kebijakan Amerika Serikat yang merugikan, Amerika Serikat tidak akan menuntut Indonesia dalam kebijakan pembatasan ekspor mineral. Selain itu, membiarkan produksi gas dan sigarilos Indonesia masuk ke pasar domestiknya. Yang ketiga, Amerika Serikat akan bekerja sama dan memberikan bantuan bagi Indonesia. Dalam hal ini, membuktikan bahwa negara besar seperti Amerika Serikat bisa melakukan tindakan unilateral yang merugikan dan bertentangan dengan tujuan didirikannya WTO yang digagasnya sendiri. Jadi, kesimpulan dari sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat di WTO menunjukkan bahwa WTO memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Indonesia berhasil memenangkan kasus ini dan Amerika Serikat diharuskan untuk mengubah undang-undangnya agar tidak melanggar aturan WTO dan memberikan kerugian terhadap negara pengimpor. Sekian video alur penyelesaian sengketa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa investasi di ICSID. Jadi, saya akan membahas mengenai kasus sengketa investasi antara AMCO dan Indonesia. Latar belakang terjadinya sengketa ini, sengketa antara AMCO Asia Corporation dan Indonesia berawal dari pencabutan izin investasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terhadap AMCO untuk mengelola Hotel Kartika Plaza. Izin investasi tersebut diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun, BKPM mencabutnya ketika AMCO baru memasuki tahun ke-9. AMCO yang merasa dirugikan dengan pencabutan izin tersebut dan mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke Pusat Penyelesaian Perselisihan Investasi Internasional atau ICSID. AMCO menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pencabutan izin tersebut. Proses arbitrase di ICSID berlangsung selama beberapa tahun. Kedua belah pihak mengajukan bukti dan argumennya masing-masing di hadapan panel arbitrase yang terdiri dari 3 orang ahli hukum internasional. Putusan kasus sengketa antara pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza, Indonesia telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti AMCO Asia Corporation, Pan America Development, dan PT AMCO Indonesia. Dalam tingkat pertama, tim arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitik beratkan pada ketentuan hukum internasional dan juga lebih mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan atau ex aequo et bono. Di sini, pemerintah Indonesia dikalahkan. Terhadap hasil putusan tingkat pertama, Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut. Tindakan Indonesia dalam mencabut lisensi atau izin penanaman modal asing dianggap benar sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, hasil dari
putusan panitia ad hoc ICSID, tingkat kedua Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar. Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor yaitu sebesar 3 juta US dollar pada tingkat pertama biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing. Selanjutnya pelaksanaan. Awalnya, pemerintah Indonesia menolak untuk mematuhi putusan ICSID. Namun, setelah melalui proses yang panjang, pada tahun 2012, Indonesia akhirnya menyelesaikan kewajibannya dengan membayar ganti rugi kepada AMCO. Sengketa antara AMCO dan Indonesia ini menjadi salah satu kasus landmark dalam sejarah arbitrase investasi internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa ICSID adalah forum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa antara investor asing dan negara. Putusan ICSID dalam kasus ini juga menjadi presiden penting dalam pengembangan hukum investasi internasional. Selanjutnya, diskusi putusan. Putusan ICSID dalam kasus AMCO melawan Indonesia memiliki beberapa implikasi penting, antara lain yang pertama, memperkuat kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa investor asing dapat mencari keadilan melalui arbitrase internasional jika mereka merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pemerintah Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak kebal hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya oleh investor asing. Yang ketiga, mendorong pengembangan hukum investasi internasional. Putusan ini menjadi presiden penting dalam pengembangan hukum investasi internasional dan dapat membantu meningkatkan standar pelindungan investasi di seluruh dunia. Sengketa antara AMCO dan Indonesia juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan investor asing. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan iklim investasi di Indonesia agar dapat menarik lebih banyak investasi asing lagi nantinya. Jadi sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian sengketa investasi di ICSID. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.